wabarakatuh. Kami, peserta Latsar CPNS Angkatan 5, Kelompok 3, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu tahun 2021. Baiklah, sebelum kami memulai presentasi kelompok kami, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya, Yopita Dwi Putri SPD, yang akan memandu presentasi kelompok kami kali ini. Sri Maharani SPD sebagai Ketua Kelompok. Fatmawati SPD, anggota kelompok. Sri Wayuni SPD GR, anggota kelompok. Merianti Wulandari SPD GR, anggota kelompok. Kami, kelompok 3, terdiri dari 5 orang peserta Latsar CPNS Kabupaten Bengkulu Utara yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. So, langsung aja ya, simak video presentasi dari kelompok kami. Saya akan mewawancari salah satu mahasiswa UNIP Fakultas FKIP Fisika. Bisa diperkenalkan dulu, Dek, namanya siapa? Waalaikumsalam, perkenalkan nama saya Nadia Nur Anissa dari Fakultas FKIP Fisika. Iya. Kalau boleh tahu sekarang semester berapa, Dek? Baru semester pertama. Semester pertama. Apa? Iya. Di sini kita akan saya akan mewawancarai tentang vaksin. Nah, apa yang Nisa ketahui tentang vaksin? Yang saya ketahui tentang vaksin itu merupakan zat atau produk hasil dari virus yang sudah dilemahkan atau yang sudah mati. Oh iya. Jika diminta untuk vaksin, apakah Nisa bersedia? Tolong dijelaskan alasannya. Kalau saya sendiri bersedia, karena tujuan dari vaksin itu sendiri kan untuk meningkatkan imunitas dan juga kekebalan tubuh. Jadi Nisa setuju ya. Menurut Nisa, apakah vaksin itu berbahaya atau tidak? Banyak kan di masyarakat menganggap vaksin itu berbahaya. Sepertinya tidak. Hanya saja mungkin berbahaya bagi sekelompok orang yang memiliki penyakit tertentu dan alergi semacamnya. Oh iya. Pertanyaan selanjutnya, apakah sertifikat vaksin merupakan salah satu syarat wajib untuk mengikuti perkuliahan di UNIP? Iya. Iya, udah menjadi syaratnya ya? Iya. Iya. Untuk pertanyaan terakhir, Dek, apa saja yang sudah Nisa lakukan dalam upaya mencegah penyebaran virus corona? Upaya-upaya yang sudah saya lakukan dalam mencegah penularan virus corona ini yaitu menggunakan masker ketika keluar rumah, mengikuti protokol kesehatan, juga mengikuti vaksinasi dari pemerintah. Oh iya. Karena berhubung kita online, wawancaranya jadi kita nggak pakai masker, nggak apa-apa ya. Terima kasih ya Dek Nisa atas waktunya sudah menyempatkan untuk bisa diwawancara. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewawancarai narasumber saya bernama Pak Karman, usia 65 tahun dan pekerjaan guru, mengenai isu kontemporer tentang vaksin dan COVID-19. Baiklah Pak, pertama saya tanyakan sama Bapak, apa tanggapan Bapak mengenai COVID-19 dan vaksin? Ya, yang saya pikirkan dari hampir 2 tahun ini, 2 tahun lah termasuk ya, kapan lagi berhentinya pandemi ini. Sampai saat ini kok belum ada reda-redanya. Jadi saya ini pun nggak habis pikir sampai sekarang bagaimana cara menghentikannya. Oke, kemudian sudahkah Bapak divaksin? Belum pernah divaksin karena Terus apa pendapat Bapak tentang isu yang mengatakan bahwa vaksin itu berbahaya? ada yang mengatakan vaksin itu kalau lansia ini banyak yang jadi gemetar, yang menjadi mati rasa, segala macam lah, katanya mengerikan. Jadi itu makanya saya agak ragu
Nah, sampai saat ini saya nunggu informasinya aja dari pemerintah. Terus bagaimana tanggapan Bapak mengenai perkembangan virus COVID-19 dan diadakannya vaksin untuk setiap warga? Ya, itulah. Kalau diadakan vaksin, saya bukan nggak mau saya divaksin. Cuma tinggal lagi, ya harus ada saran-saran lah gimana. Bagi kita udah lanjut usia ini agak meragukan gitu. Kalau misalnya memang itu bisa dipercaya, ya saya itu oke-oke aja. Berarti perlunya sosialisasi lagi ya Pak ya? Begitulah. Oke, pertanyaan terakhir, upaya apa yang Bapak lakukan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19? Oh, itu saya sendiri sebenarnya kan saya kalau keluar itu rajin pakai masker. Masker, ya Pak? Jadi yang keduanya jauhi dari kerumunan. Ketiganya saya habis di kemana-mana itu rajin cuci tangan, air mengalir pakai sabun. Itu aja. Oke, itu aja tanggapan Bapak mengenai isu kontemporer mengenai COVID-19 dan vaksin. Saya ucapkan terima kasih pada Bapak untuk waktunya. Sama-sama. Dokter mengenai COVID dan vaksin. Ya, tentang COVID dan vaksin. Ya, di mana sekarang ini COVID seluruh dunia ya, bukan di Indonesia saja yang mengalami pandemi COVID ini. Ya, seperti yang kita tahu, COVID itu kan infeksi virus SARS-CoV-2 dan menyebabkan berbagai macam gejala di manusia, ya kan? Baik itu ada yang tanpa gejala, ada gejala ringan, sedang, berat, sampai kritis, ya. Dan juga COVID ini merupakan isu yang sedang hits juga sekarang. Karena kenapa? Karena COVID hampir menimbulkan masalah hampir di semua lini kehidupan. Benar. Jadi COVID ini masalah kita semua, bukan cuma masalah pemerintah saja, bukan cuma masalah untuk tenaga kesehatan saja, tapi seluruh warga negara Indonesia. Dan vaksin itu sendiri merupakan salah satu upaya dari pemerintah kita untuk segera mengakhiri pandemi ini gitu, karena kita semua warga negara Indonesia semuanya punya keinginan yang sama, yaitu untuk kembali normal lagi seperti sebelumnya. Itu kalau menurut saya. Baik, ya. Apakah Ibu sudah divaksin sebelumnya? Iya, alhamdulillah sudah. Baik, berarti Ibu sudah ya. 2 dosis ya. Ya, alhamdulillah. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, apa pendapat Ibu mengenai isu yang mengatakan bahwa vaksin itu berbahaya? Apakah hoax ataukah bagaimana? Iya, isu vaksin berbahaya. Ini hoax ya, bisa dikatakan berita yang tidak benar, tidak jelas juga sumbernya, itu tadi. Karena vaksin itu sendiri sebenarnya sudah ada lama ya kan. Maksudnya vaksin untuk semua penyakit gitu. Cuman karena baru-baru ini yang sedang jadi masalah adalah COVID, ya itu yang sedang hitsnya juga ya masalah vaksin COVID. Sebenarnya masalah vaksin ini bahkan sebelum COVID juga vaksin-vaksin yang lain itu juga jadi masalah. Selalu ada hoax tentang segala vaksin seperti vaksin MMR itu kan. Begitu juga dengan vaksin COVID. Vaksin COVID berbahaya. Isu yang kami angkat di sini tentang COVID-19 dan vaksin. Isu ini jelas menimbulkan AGHT atau ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Ancamannya berimbas pada darurat ekonomi di Indonesia, terutama para pelaku UMKM yang banyak menderita, karena mereka banyak yang tidak bisa berjualan akibat pembatasan kegiatan masyarakat oleh pemerintah. Gangguan yang terjadi pada saat pandemi, ada 39 warga negara asing Cina di awal masa pandemi mereka datang ke Indonesia dan masyarakat resah karena mengkhawatirkan mereka membawa virus tersebut. Tantangannya pada penerapan physical distancing yang berdampak pada berbagai aspek, salah satunya aspek pendidikan. Sehingga Kemendikbud mengeluarkan kebijakan belajar dari rumah atau online, serta peniadaan UN, sehingga butuh penyesuaian dari segala lapisan masyarakat yang berhubungan dengan pendidikan seperti siswa, guru, kepala sekolah, dan lainnya.
Hambatannya, sulitnya mendapatkan alat kesehatan di awal masa pandemi, seperti sulitnya mendapatkan APD dan masker, dan dibutuhkannya tempat khusus karena banyak masyarakat yang terdampak COVID-19 ini dan mereka positif sehingga perlu penanganan dan tempat khusus. Dari 3 narasumber yang telah kami wawancara, mereka mempercayai adanya COVID dan mereka juga mempercayai bahwa vaksin adalah solusi terbaik untuk COVID ini. 2 di antaranya sudah melakukan vaksin dan 1 belum dikarenakan ada kekhawatiran tentang dampak dari vaksin, terutama untuk usia lanjut seperti Bapak Karman. Keinginan untuk vaksin sendiri itu ada, namun masih butuh penguatan lagi akan pentingnya vaksin. Tantangan terbesar dari vaksin sendiri adalah hoax yang banyak beredar. Dan disampaikan pula tadi oleh Dr. Gita bahwa setiap vaksin yang dihadirkan oleh pemerintah itu selalu dibarengi dengan hoax. Disampaikan pula lebih lanjut bahwa pemerintah sama halnya masyarakat biasa yang tidak akan mensengsarakan masyarakatnya. Vaksin adalah solusi untuk pandemi ini agar kehidupan menjadi normal kembali. Pemerintah tidak mewajibkan semua masyarakatnya untuk divaksin semua karena kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan untuk divaksin. Ada syarat-syarat tertentu dan pemerintah mengharapkan herd immunity dari 80% warganya yang divaksin untuk melindungi 20% warga lainnya, sehingga akan terjadi kekebalan pada semua lapisan masyarakat. Jika kita memenuhi syarat dan mau divaksin, artinya kita telah memiliki nilai bela negara pada indikator mencintai dan menjaga Indonesia, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara tanpa pamrih, mendahulukan kepentingan bangsa dan negara, kemudian senantiasa menjaga kesehatan sehingga memiliki kesehatan fisik dan mental yang baik, seperti tadi disampaikan oleh 3 narasumber bahwa mereka tetap melaksanakan 5M seperti yang digaungkan oleh pemerintah untuk membasmi COVID-19 ini. Untuk Dokter Gita sebagai dokter yang memiliki profesi yang luar biasa dalam bela negara. Beliau rela menolong sesama warga masyarakat, mendahulukan kepentingan bangsa dan negara, berpartisipasi aktif dan peduli terhadap masyarakat. Kemudian, beliau juga menyumbangkan tenaga, pikiran, dan kemampuannya, rela berkorban, serta memiliki kemampuan dan integritas yang tinggi. Dan dari Mbak Nadia, kami memperoleh informasi baru juga bahwa kampus kini telah mewajibkan mahasiswanya untuk divaksin. Dan seperti kita ketahui bahwa mahasiswa adalah usia produktif dan memiliki banyak mobilitas. Sehingga dengan kampus mewajibkan mahasiswanya divaksin, maka itu juga akan mempercepat Indonesia menjadi normal. Dari hasil wawancara dan analisis yang telah kami jabarkan, dapat diambil kesimpulan bahwa pada masa pandemi COVID-19 dan vaksin sebagai solusinya, masyarakat kita ini telah memiliki wawasan kebangsaan dan nilai bela negara yang baik. Adapun kekurangannya dikarenakan hoax yang beredar. Sehingga untuk kedepannya kita tidak begitu saja menerima berita tanpa mencari informasi lebih lanjut. Semoga sesegera mungkin Indonesia kembali normal. Indonesia sehat. Nah, demikianlah presentasi materi tentang kesiapsiagaan bela negara dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.